Sebelah sini. Kulambaikan tangan saat kulihat Uberku mendekat. Dengan buru-buru aku masuk, karena begitu bersemangat untuk bercerita pada saudariku sambil makan malam tentang hariku yang luar biasa. Halo Bu, ini benar Ibu? Bisa tolong dikonfirmasi lokasinya untuk saya? Yap, itu saya, jawabku. Di dalam, aku memandangi jendela tersenyum sendiri saat Uberku memulai perjalanan menuju jembatan Westminster. Aksen Ibu agak berbeda ya? Bukan dari Inggris ya, Bu? Enggak kok, Pak, jawabku. Sebenarnya, dulu saya belajar di sekolah internasional. Jadi kadang orang pikir kalau saya... Apa ini? Teriakku. Dengan panik kulihat keluar di mana kerumunan orang-orang yang panik berlari melewati mobil kami. Kendaraan yang melaju jauh melampaui batas kecepatan tiba-tiba melesat melewati kami. Sesegera mungkin menjauh dari suara apapun itu. Kemudian yang bisa aku dengar hanyalah teriakan dan ketakutan. Apa yang terjadi? Aku panik sekarang. Bu, sepertinya ada serangan teror. Tolong jangan panik. Saya akan mengeluarkan kita dari sini. Biarkan saya memutar mobil sehingga kita bisa mencari tempat aman. Aku mulai merasa engap, kesulitan bernafas. Yang dapat kupikirkan hanyalah tolong keluarkan aku dari sini. Serangan teror? Apa akan ada ledakan? Ini tidak mungkin. Tidak. Ini bukan hari terakhirku. Tidak, aku hanya perlu tersadar. Kami berdua kehilangan arah seperti yang lainnya. Kami tidak menyangka ada serangan seperti ini. Siapa yang melakukannya, dan kejahatan apa lagi yang akan terjadi. Saya akan melewati jembatan dan membawa kita ke tempat aman. Oh, jangan ke jembatan, teriakku. Bagaimana jika ada bom di sana? Dan itu semua terlambat. Kami sudah melaju ke arah itu, di mana kusaksikan pemandangan paling mengerikan yang pernah kulihat dalam hidupku. Kulihat ke arah kananku, ada seorang wanita di mobil sebelah yang menangis dengan ketakutan di wajahnya yang tak akan pernah kulupakan. Matanya menunjukkan kesedihan yang dalam, sembari tatapannya melihat ke arah ujung jembatan. Dan kemudian, aku juga melihatnya. Tubuh-tubuh tanpa nyawa berserakan di jalan, terinjak-injak dan berlumuran darah. Kulihat ke arah kiriku, mayat-mayat itu ada di mana-mana. Begitu banyak luka di tubuh-tubuh sekelilingku. Bagian-bagian tubuh yang tidak pada tempat seharusnya. Aku tidak pernah melihat tubuh manusia sehancur itu, dan darahnya, ada darah di mana-mana. Hanya terdapat kekacauan dan kegilaan. Orang-orang berteriak, yang lain berlarian di sekitar mayat mencoba menolong orang-orang yang terluka di sekitar kami. Kulihat seorang wanita membelai tubuh lemas seorang pria. Mengelusnya seakan tahu ia tak akan selamat. Ku ambil telepon dan menghubungi orang tuaku. Pa? Ya? Kurasa aku berada di tengah serangan teror. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sedang berada di Uber. Ada begitu banyak mayat di sekelilingku dan aku takut. Aku tidak tahu apakah mereka akan datang dan menyakiti kami. Aku tidak tahu apa mereka juga sudah berada di jembatan. Suaraku gemetaran. Apa kamu bercanda? Ini tidak lucu, katanya. Aku begitu panik saat itu. Aku tidak bisa bicara lagi. Aku sangat menyayangimu. Kami akan mencoba keluar dari sini. Akan kuhubungi lagi nanti. Aku sayang papa. Ku tutup teleponku. Aku bahkan tidak sanggup menggenggam teleponku lagi. Bu, jangan panik. Saya janji kita akan keluar dari sini. Jangan menangis ya. Tugas saya adalah mengeluarkan Anda dari sini. Aku mengangguk. Tundukkan kepala ibu. Kita tidak tahu apa akan ada yang melepas tembakan. Kulakukan seperti yang ia katakan. Kutundukkan kepala di bawah jendela dan menangis berpikir dalam kepalaku. Tolong. Bawa aku pergi dari sini. Aku melihat terakhir kali ke pembantaian di sekelilingku. Begitu banyak mayat, begitu banyak mobil melaju dengan panik. Dan aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya menangis dan bersembunyi. Supirku dengan kalut mencoba mengelak di antara mobil. Ia mengemudi begitu cepat hingga kami hampir menabrak dua mobil lain di hadapan kami. Kurasa mereka juga memikirkan hal yang sama. Semuanya sangat kacau. Aku tidak pernah melihat raut ketakutan pada wajah begitu banyak orang. Tapi begitu kami menjauh dari semua kegilaan itu dan jalanan mulai kembali normal, apa yang baru saja terjadi? Tanyaku pada diri sendiri. Kita sudah aman. Ibu baik-baik saja? Aku gemetaran dan melihat ke arahnya.
Terima kasih banyak sudah membuat saya tetap tenang. Dan terima kasih sudah membawa kita ke tempat aman. Anda tidak tahu seberapa banyak bantuan yang sudah saya dapat. Sudah tugas saya untuk mengantarkan Anda ke tempat yang aman. Bisa saya lihat, Ibu benar-benar terguncang. Saya tahu sudah kewajiban saya untuk mengeluarkan kita dari sana tanpa terluka. Ia menyetel radio, dan kami mendengarkan sekilas berita. Dilaporkan bahwa peneror tersebut menabrak banyak orang di jembatan tersebut dengan mobilnya. Tembakan yang kami dengar berasal dari petugas polisi yang menghentikan penyerang itu menuju gedung parlemen. Berita itu begitu menakutkan didengar. Kami semua dalam keadaan syok berat. Badanku mati rasa. Aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi pada kami. Kulihat keluar, dan semuanya terlihat normal. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja kami alami, dan korban-korban lain yang berada di jembatan. Supirku mengantarku ke depan apartemen. Semoga hari ibu menyenangkan, Tuhan berkati. Aku duduk sebentar sebelum ku bisa mengucapkan terima kasih lagi padanya. Aku keluar dan merasakan kakiku gemetaran. Aku menangis cukup lama, tapi masih bisa berjalan menuju apartemen kakakku. Begitu aku masuk ke dalam, aku terduduk di lantai dan mulai menangis. Ada apa? Teriak kakakku. Lihat berita. Aku baru saja menyaksikan hal paling mengerikan dalam hidupku. Kakakku, pacarnya, dan aku duduk mengelilingi komputer, membaca semua artikel, dan menonton berita langsung dari semua stasiun berita yang bisa kami temukan. Aku sangat bersyukur bisa keluar dari kejadian itu tanpa terluka. Melihat begitu banyak korban tak bersalah dan orang-orang baik berjatuhan karena serangan itu, ini sungguh tidak benar dan tidak adil. Hatiku hancur untuk semua korban dan keluarga mereka yang terlibat dalam serangan ini. Ingatlah untuk selalu bersyukur atas orang-orang yang kamu sayangi. Hiduplah tiap hari dengan penuh syukur, karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi padamu.